tiga semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Sophie hari ini di pelajaran agama. Ibu berharap semua anak didik kami di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari anak-anak kami kelas 3 semuanya, silahkan buka buku paketnya, buku paket agamanya, pelajaran 12. Aku mau menolong walaupun berbeda, halaman 123. Nah, anak-anak kelas 3, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa Allah hadir dalam setiap perbedaan. Indahnya perbedaan yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Namun, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu mau kita kelas 3 semuanya mari bersama-sama semua bernyanyi sesuai lagu yang ada di buku paket kamu dengan judul Kita Kerja Sama-sama, Sama-sama, Sama-sama. Ayo kita nyanyikan dengan semangat-semangat ya anak-anak. Anak-anak kami, di dalam pelajaran ini kita akan belajar menolong orang lain walaupun mereka berbeda dengan kita. Kita pelajari bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, mari kita baca Alkitab bersama-sama dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Anak-anak boleh buka Alkitabnya yang ada di rumah apabila ada Alkitabnya. Jika tidak ada, boleh kamu ikuti lewat tampilan yang Ibu berikan. Kita baca bersama-sama ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya. Waktu aku akan kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ayat Alkitab yang baru saja kita baca bersama-sama menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Di sana bahwa mengajarkan yang disebut sesama manusia belum tentu orang yang sama dengan kita atau orang yang dekat dengan kita. Justru Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa sesama manusia itu bisa saja orang yang sangat berbeda dengan kita. Supaya lebih paham lagi cerita tentang orang Samaria yang baik hati, mari anak-anak semuanya simak ceritanya berikut dengan baik. Pada suatu hari, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba di tengah jalan bertemulah orang Yahudi ini dengan para penjahat. Namun para penjahat ini pun merampoknya. Dan para penjahat itu memukulnya sampai terluka parah. Kemudian meninggalkan lelaki orang Yahudi itu di pinggir jalan. Setelah itu ada seorang imam melewati jalan itu. Dan dia melihat orang Yahudi yang terluka parah itu tergeletak dan memohon minta bantuan. Namun seorang imam itu tidak menolongnya, bahkan tidak menghiraukan pertolongan orang Yahudi itu, dan hanya melewatinya saja. Kemudian
Setelah itu ada lagi seorang Lewi melewati jalan itu dan melihat orang Yahudi itu tergeletak dan memohon minta tolong. Tetapi seorang Lewi itu juga tidak menolongnya dan tidak menghiraukan pertolongan dari orang Yahudi yang terluka parah itu. Dia hanya melewati saja. Tiba-tiba datanglah kemudian seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi yang terluka itu. Orang Samaria itu pun menghampirinya dan langsung membersihkan luka-lukanya dan memberikan pertolongan. Kemudian orang Samaria ini pun menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan untuk dirawat dan diobati. Orang Samaria ini pun membayar semua biaya penginapan dan perawatan orang Yahudi yang terluka parah itu. Wow, cerita orang Samaria yang murah hati tadi luar biasa ya anak-anak. Ayo belajar menjadi orang Samaria yang murah hati. Kita bisa meladani sikap dari orang Samaria yang murah hati yang mau menolong orang yang berbeda dengan dia atau berbeda suku dengan dia dengan hati yang tulus dan ikhlas. Anak-anak, Allah juga ingin mengasihi kita dan menolong semua orang tanpa membedakan agama, suku, budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, anak-anak kami semuanya, Allah menginginkan kita mau mengasihi orang dan menolong semua orang tanpa melihat perbedaan yang Ibu sebutkan tadi. Mengasihi orang yang berbeda dari kita bukan berarti menjadi sama dengan mereka, melainkan kita memiliki sikap toleran terhadap mereka. Apa itu sikap toleran? Nah, bersikap toleran artinya menghargai dan menghormati orang yang berbeda dari kita. Nah, demikianlah anak-anak kami kelas 3 penjelasan Ibu untuk di materi ini. Ibu berharap semua anak-anak didik kami yang di rumah dapat menyimak dan mendengarkan dengan baik penjelasan Ibu di materi ini dan tetap jaga kesehatan, tetap menghormati orang tuanya atau sebagai pembimbing yang di rumah untuk mengajari dan membimbing kamu belajar daring. Hormati mereka karena mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa untuk membimbing kamu saat ini. Salam sehat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.